Saya diberikan kursi tempat yang tinggi, tapi saya bukan yang paling tinggi, karena ada yang lebih tinggi lagi di atas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang lebih berilmu, yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang membawa mushaf Al-Quran atau ada Quran digital, bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 183. Karena saya lihat tidak ada yang membuka, berarti sudah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Setiap mau membaca Al-Qur'an, minta perlindungan kepada Allah. Di dalam salat baca ta'awuznya, ta'awuz namanya ta'awuz, bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di tengah surat tidak perlu baca bismillah, cukup a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di awal surat membaca basmalah, bunyi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kalau ada ustadz penceramah, marilah kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ada juga jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, ini ada ustadz baru alirannya sesat. Kenapa? Dia ngajak basmalah, itu kan bismillah. Betul, namanya basmalah, bunyinya bismillah. Namanya ta'awuz, bunyinya a'udzubillah. Namanya istighfar, bunyinya astagfirullah. Jangan sampai istighfar, bunyinya bukan istighfar, bunyinya astaghfirullahaladzim. Nah, sebelum baca Quran, kenapa kita disuruh membaca ta'awuz? Supaya pikiran kita itu tidak disesatkan setan. Ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi penafsirannya sesat. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah minasyaiton, dari setan. Apa bedanya dengan iblis? Bosnya, induknya, GM-nya, mohon maaf Pak GM yang itu, namanya iblis. Anak buahnya itu namanya setan. Mereka ini dari kalangan syayatinal insi wal jinni, dari dua kelompok. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan ini dari dua kelompok, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Makhluknya dua. Satu komunitas namanya jin. Jin ini ada yang Islam, juz 29 surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin Islam. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Yang Islam itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang kafir ingkar itu kanu li jahannam hatawa, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi komunitasnya namanya jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Induknya namanya iblis. Iblis artinya putus asa. Ablasa yublisu, iblis.
putus asa, nggak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tidak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis hopeless. Jadi kalau ada orang, saya sudah nggak ada harapan Pak Ustaz, berarti kau iblis. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam melempar batu sampai mati. Makanya kalau ada orang berzina, na'udzubillah, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi masih melakukan perbuatan zina, hukumannya dirajam. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam, dilaknat, dikutuk. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari setan. Setan itu bisa tobat Pak Ustadz, bisa, tapi jangan buat komunitas. Kalau mau buat komunitas pemuda hijrah, bagus. Komunitas pengusaha hijrah, bagus. Jangan buat komunitas setan tobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru masuk ayat. Ya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, panggilan. Allah memanggil. Ada yang dipanggil semua manusia. Ya ayyuhan nas. Ada yang dipanggil orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang dipanggil orang. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ada yang dipanggil orang. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Ada yang dipanggil orang. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi dalam Al-Quran nggak ada ayat manggil ya Muhammad, nggak ada. Allah kalau mau manggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil gelarnya. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Maka kata ahli tafsir, Allah pun berakhlak, tanda kutip, Allah pun beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dipanggil ya Muhammad, dipanggil dia dengan gelar-gelar. Makanya kalau ada orang manggil dia Muhammad, kurang adab, kurang sopan. Protokol berikut ini mari kita panggilkan, mendengarkan tausiah kita semua yang akan disampaikan oleh Somad Al-Ustaz Abdul Somad. Saya nggak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuha, dipanggil oleh Allah SWT. Ustaz, ya kalau kita dipanggil Allah jawabnya apa? Jawabnya amalkan. Itu maksudnya. Ini kadang ya ayyuha, hai, ya ayyuha, kita dipanggil, diundang. Yang diundang masuk ke dalam Ramadan ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Undangannya undangan khusus. Ini masjid komplek perumahan BSI Baranang Siang Indah. Baranang Siang Indah. Ya ayyuhal Baranang Siang Indah, hadirilah acara temu kangen silaturahim di Hotel Anu. Tiba-tiba datang saya, kata security, mohon maaf, nggak boleh masuk, karena saya kebetulan pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz, kenapa saya nggak dikasih masuk? Karena saya nggak masuk dalam undangan. Maka yang diundang ini hanya ya ayyuhalladzina amanu.
Makanya nanti kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, ada rumah makan hantu yang kelihatan kakinya tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu ada di Bogor, di Indonesia. kalau di tempat saya ada, kelihatan kakinya aja ditutup pakai kain selendang yang untuk jenazah itu. Kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ini berarti dia ini nggak dapat undangan. Nah, makanya kalau ditanya kenapa nggak puasa, kan udah dikasih tahu Ustaz Somad, kami bukan orang beranang siang, kata. Ya ayyuhalladzina aman, maka sebelum Ramadan itu kembalikan iman. Mungkin imannya lepas. Hah? Masa ada orang imannya bisa lepas, Pak Ustadz? Ya, yang ngomong bukan saya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau ada imannya. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan nyolong, tidak akan mencuri, tidak ada korupsi kalau ada imannya. Wala yashrabus syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, enggak akan pakai narkoba kalau ada imannya. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu makamnya di Taif 100 km dari Makkah. Insya Allah panjang umur kita berangkat umroh dan ziarah ke Taif. Ongkos tanggung masing-masing. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Yang mendengar hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah yang mendengar hadis ini bertanya, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa keluar lepas dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa lisan, dia menjawab dengan body language, bahasa tubuh. Fashabbaka baina asabi'ihi, dia jalin jari jemarinya. Summa naza'ahu, mohon maaf, takut cincin copot. Summa naza'ahu, lalu kemudian dia tarik, dia lepaskan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Lepas. Ketika orang berzina, imannya lepas. Ketika orang korupsi, imannya lepas. Ketika orang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, lem kambing, pil anjing gila, imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya kembali. Ketika sedang berzina, imannya lepas, dan sebelum iman kembali, malaikat maut datang. Berinisial Anu, usia 71 tahun, mati di lokalisasi setelah menenggak pil obat kuat. Kap 70 dikasih minyak pesawat, meledak, pecah pembuluh darah, mati dalam keadaan iman belum kembali. Rencana mau mabuk, nggak ada uang, sabu-sabu, nggak ada duit, akhirnya ambil kopi campur spiritus, diminum, mati dalam keadaan iman belum masuk ke dalam badan. Makanya habis tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kami hidup dengan itu, wa alaiha namutu, kami mati dengan itu, wa biha nub'atsu, kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan itu, dengan iman. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bagaimana pelaku dosa ini mengembalikan imannya, Pak Ustadz? Bertaubat. Disebut dengan taubat nasuha. Cara bertaubat, mandi taubat. Makanya di beberapa daerah diadakan acara mandi ke sungai. Kenapa di Kalimantan ada, di Sumatera ada, sebelum Ramadan orang mandi ke sungai? Kenapa? Ya zaman dulu nggak ada sumur,
Makanya mandinya ke sungai, orang rumahnya pinggir sungai. Yang mandinya di sungai. Jadi mandi taubat itu mesti ke sungai. Iya, bisa di sungai, bisa di laut. Malah bagus di laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang. Mandi taubat. Mandi taubat itu yang penting basah semua. Kalau dia sedang sakit di ruang ICU gak bisa mandi gimana? Tayamum. Makanya menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk, habis dimakan orang sehat. Saya pernah ke rumah sakit, disediakan seperti koran yang dibuka ada debunya. Nah, bagus. Lupa saya rumah sakitnya apa. Dibuka gitu ada debunya. Bagus sekali. Ini untuk apa? Untuk tayamum. Yang di rumah sakit mau bulan Ramadan kita jenguk, bawakan tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada saya bawakan tanah. Untuk apa? Untuk menguburkan engkau. Ini untuk tayamum. Karena mereka ini mohon maaf. Kalau dia mimpi basah, kalau dia dalam keadaan junub, nggak bisa mandi gimana? Tayamum. Ada sahabat Nabi musafir. Malam itu maaf dia mimpi. Habis itu bangun pagi mau sholat subuh nggak ada air. Akhirnya dia mutar-mutar di dalam seperti ayam. Selesai itu pulang ke Madinah ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, kami musafir, nggak ada air. Malam itu saya mohon maaf junub. Lalu kemudian mutar-mutar. Kata Nabi bukan begitu caranya. Cukup tayamum saja. Tayamum itu hanya wajah dan tangan. Ditepuk, dipukul, debu itu dipukul. Pukul, lepaskan dulu cincin sama jamnya. Karena kalau tidak kena tidak sah, sama seperti pukul. Setelah dipukul, ditepuk ke tangan, habis itu dihembus. Debunya yang ini di pangkal wajah. Sekali. Debunya yang ini di pangkal. Sekali. Jadi bukan diambil begini lalu begini kan. Sekali saja, sekali. Tepuk. Debu yang ini di pangkal wajah. Baru kemudian tangan. Kalau ada orang yang banyak sekali kabel-kabelnya karena infus, karena macam-macam, susah dicopot, nggak bisa dicopot, ngusapnya hanya sampai pergelangan tangan pakai mazhab Maliki. Tayamum mazhab Maliki hanya sampai sini. Pukul. Cukup. Kalau yang tayamumnya sampai ke siku, mazhab Syafi'i. Debunya dibagi 3. Tapak tangan 1, ujung pangkal jempol. Ujung pangkal jempol. Yang ujung untuk bagian bawah, yang bagian dalam telapak tangan, yang bagian sini. 1, 2, 3. 1, 2. Mana kanan kiri? Lupa pula. Kanan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Sholat. Nampaknya simpel, nampaknya sederhana. Tapi tayamum, banyak orang tidak tahu bagaimana cara mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah bertaubat nasuha. Mohon maaf, saya pakai lagi. Pernah beberapa tempat lupa. Lalu kemudian setelah itu dia sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, ya enggak pakai usolli.
Ustadz Somad kalau sholat pakai usolli, pakai. Kenapa Ustadz pakai? Lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was dalam hati. Itu guna usolli itu. Tapi bagi orang yang udah nggak was-was, ya nggak usah pakai usolli. Allahu Akbar. Ini sholat sunat apa sholat wajib ya? Sholat qobliyah apa ba'diyah? Sholat zuhur apa sholat asar ya? Sholat jamak apa sholat qasar ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Nanya pula ke kawan, sholat apa ya? Maka untuk meninggalkan was-was itu, di dalam musolli itu ada 5. Sholatnya sholat apa? Zuhur. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala, menghadap kiblat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, adaan atau qadaan? Adaan, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Usolli bukan niat. Usolli itu menguatkan niat. Karena niat nggak berbunyi di dalam. Sama dengan cinta. Cinta nggak berbunyi. Tapi bagi yang ragu, dia nanya, Papa sayang nggak sih sama aku? Itu sudah ada rumah, itu sudah ada mobil, itu sudah ada gelang, itu sudah ada cincin, tapi aku nggak percaya. Maka dia katakan usolli untuk menguatkan hati. Jadi I love you itu untuk menguatkan hati. Betul nggak Bu? Betul kata mereka. Setelah itu beristighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang khilaf salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi, enggak sanggup mandi, wudu, enggak sanggup wudu, tayamum, enggak sanggup tayamum, kita tayamumkan. Kamu bisa tayamum? Ku tayamumkan ya. Iya. Enggak bisa ditayamumkan, kita sholatkan. Sholat jenazah. Selesai itu dia beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, please forgive me. Pakai bahasa Sunda Pak Ustaz? Apa bahasa Sunda? Hampura sim kuring. Sampura sim. Hampura. Sim kuring. Hampura sim kuring. Iya, begitulah lebih kurang. Iya, iya. Penting Allah. Allah Maha tahu bahasa apapun yang kita pakai. Yang nggak boleh pakai bahasa asing dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Dalam sholat nggak boleh pakai bahasa asing. Allah gede banget. Allahu Akbar. Setelah imannya kembali, masuk dalam golongan yang diundang, ya ayyuhalladzina amanu, barulah kita masuk ke bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, dituliskan. Dituliskan maksudnya apa? Raja sudah menuliskan kepada setiap rakyat untuk membayar upeti, karena tertulis. Dituliskan itu maksudnya diwajibkan. Biasanya zaman dulu utusan raja-raja dari istana turun ke rakyat membacakan dituliskan. Nah, makna dituliskan itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Hukum itu ada berapa? 5. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi.
Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya nggak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya nggak kuat, makruh. Nggak disuruh, nggak dilarang, mubah. Ceramah pakai mikrofon, nggak disuruh, nggak dilarang, mubah. Makanya kalau ada orang yang ngomong ceramah pakai mikrofon, bid'ah, keluar dari hukum yang 5. Jangan pakai itu Pak Ustadz, karena ini buatan orang kafir. Loh, kalau gitu jangan pakai handphone, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, karena itu buatan orang kafir semua. Jangan pakai jam, buatan orang kafir. Ini kan buatan orang kafir, makanya tulisannya on off. Kalau buatan orang Islam, al hayah wal maut. Nah, jadi Islam itu agama yang luas. Ini untuk membesarkan suara. Jadi dulu di Masjidil Haram, haram pakai ini, nggak boleh. Ketika ini pertama kali masuk ke Masjidil Haram, nggak boleh, haram. Kebetulan ketua majelis ulama yang mengharamkan itu lagi baca Quran, pakai kacamata. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, ahli tafsir Al-Azhar Kairo Mesir. Dia ketemu dengan yang mengharamkan itu. Dia bilang, ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang ini halal, yang ini haram? Ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang memperbesar gambar halal, memperbesar suara kok haram? Nggak bisa jawab. Itulah masuk mikrofon ke Masjidil Haram. Kitabnya Pak Ustadz, Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kopi juga dulu pertama kali masuk ke Kairo haram. Kenapa? Ya nggak tidur-tidur orang dibuatnya. Haram. Karena kopi asalnya Afrika. Setelah itu masuk ke Yaman. Dari Yaman sampai ke Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia masuk ke Mesir. Lalu kemudian, Mesir kan Afrika, betul. Tapi kopi datang dari Afrika bagian bawah. Dari Djibouti, dari Ethiopia ke Yaman baru naik ke atas. Pertama kali kopi masuk ke Kairo, haram. Lama-lama ternyata enak, halal. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Kutiba, diwajibkan. Jadi jangan merubah hukum, karena merubah hukum itu menyesakkan nafas jamaah, menyulitkan. Ini bulan Sya'ban, puasanya tidak kuat, di bawah kuat sunat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ada puasa sunat bulan Sya'ban. Tadi masuk ke masjid, Ustadz Somad sholat apa? Tahiyatul masjid, sunnah, tidak wajib. Habis itu sebelum qomat tadi setelah azan, qabliyah subuh, sunnah. Tapi tetap kita laksanakan. Baik, melaksanakan yang sunnah-sunnah ini baik. Jangan sampai kita tidak melaksanakan, sampai masanya kesempatan ada, kita mau tapi umur sudah tidak ada lagi. Itulah makanya sebelum ceramah itu handphone di off kan dulu. Buat gambar pesawat. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, difardukan, sehingga siapa yang tidak melaksanakan puasa hukumnya haram. Orang yang menentang, kalau ada dia ngomong apa itu puasa-puasa itu, buat lapar aja, buat capek aja, nggak ada itu puasa-puasa. Orang yang menentang hukum Islam berarti dia murtad. Orang yang murtad, maka khalifah memanggil orang murtad, dikasih waktu 3 hari untuk kembali kepada Islam. Ketahuan dia murtad hari Sabtu, hari apa ya? Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu pagi ditanya sama hakim, gimana? Masih ngejek puasa?
nggak wajib puasa, mati. Orang yang murtad halal darahnya. Orang yang halal darahnya ditumpahkan ada 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Yang kedua, at-thayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Saya menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Ustaz Somad itu orangnya keras, radikal. Saya bukan radikal, ready call. Ready siap, call siap dipanggil oleh siapapun, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini semua adalah dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya imsak. Siyam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Ini imsak. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Kenapa disebut menggenggam? Karena pada saat siyam orang itu menggenggam lehernya sehingga tidak ada yang lewat. Apapun tidak lewat di lehernya. Sudah jam 6 kurang 15. Tadi saya mulai ceramah jam berapa tadi saya mulai ya? Lupa pula ngeliat jam tadi. 5:10 tadi. 5:10. Berarti saya ceramah 25 menit lagi. Waalaikumsalam, imsak. Imsak. Jadi nanti kalau ada yang nanya, imsak itu apa ya? Imsak itu sirine, bukan imsak. Imsak itu artinya menggenggam leher, nggak lewat apa-apa. Biasanya kalau sudah jam 6 kurang 15 ini lewat kopi, lewat teh, lewat susu, lewat air, lewat jus. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, lehernya imsak, digenggam. Matanya digenggam, nggak melihat apa-apa. Telinganya digenggam, nggak mendengar apa-apa. Mulutnya digenggam, tidak bicara apa-apa. Maka puasa artinya imsakun nafsi, menahan diri anil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa.